Ya pemirsa, berikutnya dalam Insert Berbagi kami akan berbagi kisah inspiratif seorang ibu berusia 62 tahun yang memang sangat kuat dan juga tangguh. Bisa dibayangkan ya, usianya sudah masuk dalam kategori lansia, 62 tahun. Memiliki kurang lebih 5 orang anak, harus berjuang setiap harinya bekerja menjadi pembuang benang dengan upah 70.000 per minggu. Bisa dibayangkan pemirsa, per harinya kurang lebih cuma 10 ribuan. Dan diketahui sang suami juga mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik sehingga kerjanya pun serabutan. Menghidupi keluarga yang begitu banyak dengan pekerjaan yang hanya menghasilkan 70.000 seminggu, Anda bisa kebayang dong hariannya seperti apa. Nah, tidak ada salahnya kita berbagi dalam Insert Berbagi. Di sudut kecil kota Jakarta, ada sesosok perempuan luar biasa. Ia terus bekerja keras tiap harinya dengan memilah benang demi benang untuk mendapatkan rupiah. Terus gimana lagi, anak pada punya uang, nasi juga nggak cukup. Halo pemirsa Insert, kembali bersama saya Oki Alvarezi dalam acara Insert Berbagi. Pemirsa, hari ini saya akan mengunjungi seorang ibu yang berprofesi sebagai pembuang benang yang menghidupi 5 anggota keluarganya. Dan penghasilannya tidak lebih dari 70.000 per minggu. Seperti apa kisahnya? Ini dia Insert Berbagi. Nah, ini saya boleh bantuin ya? Ya boleh. Boleh ya? Ini gimana caranya nih? Langsung digunting-guntingin aja ya? Ini. Ya, lebih ya? Oh. Kaki. Ini ya? Iya, begini kaki. Ini kelihatan aja nih. Oke. Ini pemirsa nih saya baru tahu ternyata, ternyata ada pekerjaan untuk membuang benang-benang seperti ini. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Nenek udah berapa lama bekerja sebagai pembuang benang? 10 tahun. 10 tahun. Waktu tahunya ada pekerjaan seperti ini, gimana Nek, awalnya? Diajak teman dalam keadaan susah, suami udah nggak kerja. Jadi Nenek harus putar otak untuk cari gimana cara dapat penghasilan gitu ya Nek? Ya. Memang iya saya pulang-pulang, saya yang kerja. Suami saya sakit, kadang-kadang. Suami ada yang nyuruh, apa aja mau. Kadang-kadang ya ada rezeki dari mana aja. Gitu. Nah, pernah ada nggak sih Nek di satu masa ketika Nenek itu memang nggak ada uang kayak gitu? Ya. Pernah nggak Nek? Pernah. Di usia nenek Anah yang tidak lagi muda, tubuhnya pun semakin melemah. Tetapi setiap hari selalu ada tenaga yang harus terkuras. Seberat apapun, meski kadang tubuh ini jatuh sakit, ia terus bekerja karena hidup keluarganya lah yang terpenting. Pemirsa, saya sekarang sudah di kediaman Ibu Ana ya. Ini tinggal sama siapa aja di sini? Sama suami, sama anak 4 di sini. Nah cucu udah. Jadi total bisa sampai berapa orang? Kalau semuanya di sini ya total? Ya mungkin berapa ya? 10 orang. Di tempat inilah semua berkumpul. Kayu-kayu yang menopang pun mulai lapuk, dindingnya pun rapuh. Di tempat ini tak begitu jelas sekat antara dapur dan toilet. Tapi bukan jadi masalah selama ada tempat yang memadai untuk menopang kegiatan sehari-hari. Ya nyaman dan nyaman, terpaksa aja. Tapi suka sedih, suka ngomong sendiri. Ya nasib gini amat kata saya. Dari dulu nggak berubah-berubah. Tak pernah memilih untuk mengeluh, tak juga menaruh harapan, apapun ia terima dengan lapang dada. Hidup akan terus berjalan. Meski terkadang raga ini lelah, hati nenek Anah pun tetap kuat. Ia pun terus berdoa, berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya sedih, capek, saya ikut-ikut ibu pengajian, hati saya seneng banget. Ini cara saya.
bertahan hidup. Dari pagi hingga sore, ia membuang benang dengan upah paling besar 70.000 per minggunya. Setiap lembar rupiah yang ia dapatkan langsung dirubahnya menjadi beras. Dan 1 butir telur pun begitu berarti, cukup untuk dibagi 3 orang. Kalau udah habis buang benang tuh, dijolosin seikatnya. Udah tuh, udahan habis setengah 12 kan turun, nggak naik lagi. Kalau nggak ada serabutan terahnya tuh. Kalau ada mau dipakai, mau dikirim sama bosnya itu. Serabutan gitu. Udah saya cabut terah lagi. Itu buat tambahan dapat 2 bal atau 3 bal itu 60.000. Uang menangnya cuma 50 lebih, kadang-kadang 60 lebih. Ini gimana lagi, anak pada punya uang, masih juga nggak cukup. Soal suami nenek? Kan itu udah tua, nggak kerja. Takut semua. Tapi berarti suami nenek udah nggak kerja lagi? Ya, udah lama. Makanya saya kerja terus. Kadang-kadang mikirin apa saya yang duluan, apa suami saya gitu. Nek, aku mau ucapin terima kasih udah tadi ajakin ke atas juga ya Nek ya, ngeliat nenek kerja, sama tadi ngobrol-ngobrol sama nenek juga tentang kondisi keadaan keluarga nenek seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu, alhamdulillah Nek, nenek memiliki rezeki titipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari Insert Berbagi dan juga Berbuat Baik tadi. Ya, ada beberapa Nek, tapi nggak banyak sih Nek ya. Buat kebutuhan hari-hari nenek nih aku mau kasih. Ini Nek, ini ada beberapa sembako buat nenek. Di sini ada buat kebutuhan hari-hari. Nenek bilang kan nenek kadang makannya cuma sama kerupuk gitu ya. Ini udah ada beberapa bahan-bahan makanan juga, ada mie instan. Nih, setengah Nek. Oh iya. Ada apa namanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, buat nanti lebaran juga nih ada minyak. Jadi nenek bisa goreng-goreng apa yang nenek mau, ada wafer juga. Nenek kalau misalnya lapar, habis kerja nenek bisa ngambil makan ini. Nah, nggak cuma itu aja Nek. Amin. Kasih lagi ini buat nenek. Bentar. Nah, Nek, ini ada juga dari Berbuat Baik ID juga untuk nenek. Ya. Terima kasih banyak. Ini terakhir ada nih buat nenek juga. Alhamdulillah Nek ada bantuan juga sedikit buat nenek. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mungkin ya. beberapa jangan nenek jangan. Ini beberapa hari nenek bisa istirahat, nenek nggak usah kerja dulu, nenek pakai ini ya. Iya. Buat nenek santai-santai di rumah dulu. Oke Nek. Ya, insya Allah. Makasih Nek ya tadi udah boleh ngeliat cara kerja nenek itu seperti apa, tempat tinggal nenek kayak apa, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga, pembelajaran buat pemirsa Insert di rumah nenek ya. Terima kasih. Banyak nenek ya. Sama-sama. Ya pemirsa Insert, itu tadi dia Insert Berbagi hari ini, luar biasa sekali cerita dari nenek Ana. Semoga cerita-cerita yang disampaikan nenek Ana bisa menjadi pembelajaran buat kita di rumah. Sampai jumpa di Insert Berbagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu besar perjuangan nenek Ana yang tak kenal lelah berjuang untuk keluarga. Tapi dengan bantuan kita, nenek Ana tak perlu berjuang sendirian. Kita pun bisa meringankan sedikit beban hidupnya. Sekecil apapun bantuan Anda akan sangat berarti untuk keluarga nenek Ana. Ikut berbuat baik dengan scan barcode yang tertera pada layar Anda. Melalui berbuatbaik.id, 100% donasi Anda akan langsung tersalurkan. Karena setiap kebaikan, apapun bentuknya, bisa mengubah hidup seseorang.